Belum dapat BLT pekerja swasta? Cek dulu persyaratannya di sini. Bisa jadi Anda tak masuk kriteria. Dikutip dari Tribun Jabar, edisi Jumat 28 Agustus 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Tribunjabar.id. Sejumlah pekerja swasta sudah mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT Rp600.000 dari pemerintah. Setelah sebelumnya sempat tertunda, program subsidi gaji itu akhirnya diluncurkan Presiden Jokowi pada Kamis 27 Agustus 2020. Seperti diketahui, uang bantuan Rp600.000 tersebut ditransfer ke masing-masing rekening pekerja swasta. Bantuan akan langsung diberikan per 2 bulan ke rekening masing-masing pekerja, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan, ujar Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu, dikutip tribunjabar.id dari tribunnews.com. Dalam sekali pencairan, jumlah yang diberikan adalah 2 kali pembayaran sebesar Rp1,2 juta. Adapun totalnya, pekerja swasta akan mendapatkan Rp2,4 juta. Misalnya, bantuan itu diberikan selama 4 bulan, yang mana 1 bulannya mendapat Rp600.000. Jadi begitu, pada Kamis kemarin, belum semua pekerja swasta mendapatkan BLT tersebut. Saat cek rekening masing-masing, ada yang belum mendapatkan transferan uang itu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia sempat mengatakan, pencairan bantuan itu memang akan dilakukan bertahap. Tahap pertama, bantuan hanya bakal disalurkan kepada 2,5 juta pekerja yang tervalidasi datanya. Adapun total penerima bantuan ini adalah 15,7 juta pekerja. Jadi, penyaluran bantuan akan dituntaskan hingga September 2020 nanti. Menaker berharap tiap pekannya BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan data serta nomor rekening para pekerja penerima subsidi gaji sebanyak 15,7 juta kepada pemerintah secara bertahap. Lalu, apa syarat pekerja dapat menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari pemerintah tersebut? Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 14 Tahun 2020, ada 7 kriteria meliputi: A. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. B. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. C. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. D. Pekerja atau buruh penerima upah. E. Memiliki rekening bank yang aktif. F. Tidak termasuk dalam peserta penerimaan manfaat program Kartu Pekerja. G. Menjadi peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. 1. Karyawan swasta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
Penerima bantuan ini adalah warga yang berstatus sebagai karyawan atau pekerja swasta. Diprioritaskan, penerima bantuan ini adalah karyawan swasta yang masih aktif bekerja. Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN, kata Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya. 2. Gaji di bawah 5 juta rupiah. Penerima bantuan adalah karyawan swasta yang menerima gaji di bawah 5 juta rupiah. Angka gaji tersebut dilihat berdasarkan upah karyawan yang dilaporkan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. 3. Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut lagi, penerima bantuan adalah karyawan swasta bergaji di bawah 5 juta rupiah yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irwansyah Utoh Banja mengatakan pemerintah menggunakan data yang tercatat di lembaganya. Utoh berujar, pihaknya berusaha menyelesaikan pengumpulan data nomor rekening tersebut sebelum September. Diharapkan pemberi kerja atau perusahaan dan tenaga kerja ikut proaktif menyampaikan data nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah, kata Utoh Minggu 9 Agustus 2020 seperti dikutip dari Kontan. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan. Terima kasih.